Baik, dan kita mau membahas firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam sesi doa kita, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama pada malam hari ini ke dalam surat Timotius yang kedua. Kita buka 2 Timotius. Kita akan lihat pasalnya yang kedua. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah dapat? 2 Timotius pasal 2, kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan, jemaat silakan mengikuti dengan seksama. Demikian firman Tuhan, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang padamu bukan hanya sebagai individu, tapi malam ini sebagai satu eklesia, suatu jemaat tubuhmu yang engkau dirikan di tempat ini. Dan Tuhan, kami bersekutu, kami memuji namamu, dan kami ingin belajar firman-Mu sebelum nanti kami berdoa secara jemaat. Tuhan, kami rindu bahwa di pertengahan minggu kami disegarkan, kami diingatkan akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami memohon Roh Kudus yang akan memimpin dan menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau kita membaca perikop ini, kita harus mencoba membayangkan bagaimana Rasul Paulus ketika dia menulisnya. Dia pada waktu itu ada di sebuah penjara Roma. Ya, penjara Roma tentu tidak seperti hari ini yang ada berbagai fasilitas. Penjara itu gelap, penjara itu tempat yang tidak mengenakan pada waktu itu. Kita bisa membayangkan Paulus berada dalam penjara itu. Karena gelap mungkin ada semacam lilin atau sedikit pelita bagi dia untuk menulis. Ya. Tapi bukan dia sendiri yang menulis, dia sudah tua. Kita tidak tahu apakah tangannya ada artritis atau tidak. Kemungkinan besar dia menggunakan seorang juru tulis, seorang amanuensis yang bisa jadi adalah Lukas untuk 2 Timotius di sini. Dan rasul yang sudah sangat tua ini, dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Itu yang dia katakan di akhir dari 2 Timotius pasal 4. Dia tahu dia akan mati, ini adalah surat dia yang terakhir, surat kanonik dia yang terakhir, yang tercatat bagi kita. Dan tertuang di dalam 6 ayat yang kita baca, ketika dia menulis kepada Timotius yang relatif muda, saudara, dibandingkan Paulus, walaupun dia bukan muda dalam pengertian belasan tahun atau 20-an tahun ya. Ini Timotius minimal sudah sekitar mungkin 40-an pada waktu itu. Tapi masih relatif muda. Dan Paulus menulis kepada dia, dan Paulus menuangkan pengalaman dia. Dan dari 6 ayat ini kita melihat di sini ya, Paulus menggunakan berbagai metafora, berbagai ilustrasi untuk menggambarkan kehidupan Kristen. Paulus yang sudah menjalani puluhan tahun sebagai orang Kristen, puluhan tahun melayani Tuhan, dan di akhir hidupnya dia menulis kepada Timotius, kehidupan Kristen itu seperti apa. Dan dia menggunakan berbagai pengajaran, berbagai metafora, berbagai ilustrasi. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini karena ternyata ini bukan hanya semacam pengalaman Paulus, bukan hanya kesimpulan dia sendiri, tapi ini juga adalah ilham dari Roh Kudus. Jadi Tuhan menggunakan Paulus, memberikan dia hikmat untuk menuliskan hal-hal yang
benar bukan hanya untuk Timotius, tapi untuk kita juga. Oleh karena itu saya memberikan judul khotbah saya pada malam hari ini adalah siapakah kita orang percaya? Siapakah kita orang percaya? Karena Paulus di sini dalam 6 ayat dia memberikan 5 hal. Dia memberikan 5 hal bagaimana dia menjawab kehidupan Kristen itu seperti apa, saudara. Dan bagi seorang yang berkata aku sudah bertanding, aku sudah menjalani pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, tentu ini adalah pengalaman yang sangat berharga, sekaligus tadi kita bilang diilhami Roh Kudus juga. Oleh karena itu, mari kita masuk langsung saja dan melihat 5 hal di mana Paulus menjawab siapakah kita orang percaya, saudara. Yang pertama tentu ada di ayat yang pertama juga, di mana Paulus berkata kepada Timotius, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Jadi jawaban yang pertama, siapakah kita orang percaya? Kita adalah anak. Kita adalah anak. Dan Paulus menyebut Timotius anakku, katanya di sini ya, anakku. Nah tentu kita paham bahwa Timotius bukan anak biologis dari Paulus. Ya. Kita tahu bahwa Timotius ketemu Paulus di kota Listra namanya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dan dia sudah seorang pemuda pada waktu itu. Kita tahu juga bahwa ibu dan neneknya Timotius adalah Lois dan Eunike, yang disebut juga di 2 Timotius di sini. Jadi Paulus bukan ayah biologis ya, ayah sebenarnya dari Timotius, karena Timotius punya ayah seorang Yunani katanya, ibunya seorang Yahudi, bapaknya seorang Yunani. Tetapi dalam pengertian apa bahwa Timotius adalah anak dari Paulus? Tentu dalam pengertian bahwa dia adalah anak dia dalam Tuhan. Anak dia dalam Tuhan, bisa jadi Paulus memainkan peran yang besar untuk pertobatannya Timotius, ya, sehingga Timotius melihat Paulus sebagai ayah rohani dia. Ya. Tetapi intinya ini bukan bicara mengenai anak fisik, tetapi anak di dalam Tuhan. Dan kalau begitu maka kita semua juga adalah anak. Ya, kita semua juga adalah anak. Di dalam Tuhan kita adalah anak. Anak siapa? Anak Tuhan, saudara. Yohanes 1:12 sangat jelas, pada semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita adalah anak juga. Dan oleh karena itu, apa signifikansinya bahwa kita adalah anak? Nah, kepada anaknya Timotius di sini, Paulus berkata, jadilah kuat katanya ya, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Ya, TB2 kalau Anda perhatikan, semua kata kasih karunia di TB2 itu diganti jadi anugerah. Ya, mirip-mirip artinya dalam bahasa Indonesia saya rasa anugerah, kasih karunia. Dalam bahasa Yunaninya adalah charis sebenarnya di sini. Jadilah kuat, tapi kita lihat di sini apa yang Paulus katakan kepada Timotius adalah jadilah kuat. Tidak ada bayi yang lahir sudah kuat. Semua bayi, semua anak lahir lemah, sangat lemah. Bahkan kita sudah sering observasi bahwa bayi manusia itu adalah yang paling lemah dibandingkan hampir boleh dibilang semua binatang. Ya. Hampir semua binatang anaknya lahir itu lumayan kuat. Bahkan ada yang lahir udah mesti lari-lari kalau nggak dimakan oleh singa. Gitu. Tapi bayi manusia sekali lahir setahun kemudian baru bisa jalan. Ya. Kalau dikejar singa mati duluan, saudara. Ya. Tidak. Tapi bayi manusia sangat lemah. Oleh karena itu adalah suatu ciri khas dari seorang anak bahwa dia harus bertumbuh. Ya. Kalau anak yang tidak bertumbuh, ini ada something sangat-sangat wrong. Ya. Ada sesuatu yang sangat salah seorang anak yang tidak bertumbuh. Semua anak mesti bertumbuh, begitu. Jadi bertambah kuat, ya harus menjadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Dan kalau misalnya anak fisik, dia harus menjadi tambah kuat secara fisik juga. Misalnya badannya tambah besar, tenaganya lebih, ya, giginya tumbuh semua dan lain sebagainya, ada banyak. Maka bagaimana dengan anak rohani? Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita bertumbuh? Adakah kita menjadi kuat? Ya, Paulus berkata, siapa kita? Kita harus ingat, kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan harus bertumbuh. Anak Tuhan harus tambah kuat. Dan kita tambah kuat dalam bidang apa? Bukan dalam bidang fisik lagi. Ya, ada yang sudah lewat dari tahun tertentu bukan tambah kuat, tambah lemah, saudara. Secara fisik ya. Beberapa waktu lalu muncul suatu artikel medis ya, di mana katanya ada 2 umur manusia yang di umur-umur itu manusia tambah lemah lumayan banyak. Ya.
Yang satu adalah umur 60, yang satu adalah umur 44. Nah, kebetulan tahun ini saya 44, saudara. Ya. Jadi saya membaca itu agak kaget juga gitu ya. Ternyata 44 tahun katanya tubuh manusia menjadi ini sedikit lebih, maksudnya penurunannya kerasa gitu. Jadi umur 44 dan umur 60 katanya. Ya, jadi oke, anak Tuhan kita tidak berpikir kita harus bertambah kuat secara fisik. Tapi dalam apa? Dalam kasih karunia. Ya, jadi yang diterjemahkan oleh kasih karunia atau oleh anugerah di situ sebenarnya bisa juga diterjemahkan dalam. Karena itu memakai preposisi N. N itu bisa dalam, bisa juga oleh. Ya kalau King James dia terjemahkan dalam. Grow, become strong in grace katanya ya. LAI terjemahkan oleh, by grace, oleh kasih karunia, oleh anugerah. Enggak salah juga, ya dua-duanya bisa memang. Dan dua-duanya bisa jadi benar. Kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan kita bertumbuh oleh kasih karunia. Ya, kalau misalnya anak kecil yang fisik, bagaimana cara dia bertumbuh? Bagaimana anak kecil bisa tumbuh? Dia harus makan. Makanya orang tua sangat peduli anaknya makan apa, gitu kan? Kasih makan yang bergizi dan lain sebagainya. Puji syukur di panti asuhan kita tidak perlu MBG, saudara kasih Tuhan, gitu kan? Nah, karena rupanya ada makanan yang cukup, begitu. sudah sangat bergizi, gitu kan? Jangan-jangan kelebihan gizi malah. Nah, tapi itu adalah cara bertumbuh, ya, cara bertumbuh bagi yang fisik. Ya, harus ada makanan yang cukup. Tapi bagaimana bertumbuh secara rohani? Katanya oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia, bertumbuh oleh kasih karunia. Jadilah kuat oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, gitu ya. Anugerah Tuhan di dalam keselamatan, tentu itu sudah perlu untuk bisa lahir baru. Anugerah Tuhan di dalam dia memberikan apa makanan rohani kita? Firman Tuhan, ini adalah kasih karunia. Ya. Anugerah Tuhan dalam pengertian ada jemaat. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah dua hal besar yang kita patut sangat mengucap syukur supaya kita bisa bertumbuh. Satu adalah kita punya firman Tuhan. Dan kedua adalah kita punya jemaat yang alkitabiah di dekat kita. Ya. Dua ini adalah anugerah yang sangat besar. Dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Dengan firman Tuhan kita bertumbuh. Dan dengan adanya jemaat yang alkitabiah kita bisa bertumbuh juga. Tapi kita harus bertumbuh. Dan kita harus bertumbuh bukan hanya oleh kasih karunia, tapi dalam kasih karunia. Jadi kita bertumbuh dalam kasih karunia berarti kita mulai makin baik di dalam hal-hal yang memerlukan kasih karunia Tuhan. Ya misalnya apa? Buah roh. Buah roh adalah sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita harus bertumbuh di dalamnya. Adakah kita bertumbuh dalam buah roh itu? Ada kasih, ada sukacita, ada penguasaan diri, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, kesabaran dan banyak lagi yang lain. Jadi kita harus melihat saya adalah anak. Dan Tuhan bilang saya harus bertambah kuat. Bertambah kuatnya bukan secara fisik, bukan bertambah kuat secara mental, walaupun itu semua bagus, tapi bertambah kuat dalam kasih karunia, Tuhan. Ya. Nah, tentu bertambah kuat di dalam kasih karunia di sini, termasuk hal-hal yang akan kita bahas selanjutnya lagi, yaitu ayat yang kedua, saudara kasih Tuhan. Ayat yang kedua berarti hal kedua. Siapakah kita orang percaya? Ayat 1 tadi adalah kita adalah anak. Ayat yang kedua, kita adalah saksi. Ini adalah yang Paulus katakan, kita adalah saksi. Ini yang dia katakan kepada Timotius, ayat 2, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Saudara, Paulus mengingatkan Timotius bahwa dia sudah mendengar hal-hal yang penting, hal-hal yang harus dia pegang. Ya. Dia dengar dari Paulus di depan banyak saksi. Ya, kata saksi bukan kata yang asing, ini memakai kata martus di dalam bahasa Yunani. Dan ini adalah akar kata kita martir. Hari ini kalau kita mendengar kata martir, banyak orang berpikir martir itu orang yang mati. Dia mati martir dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kata martir, akar katanya berarti saksi, saudara kasih Tuhan. Dan yang dimaksud adalah seorang saksi yang setia, dia akan rela mati demi kesaksiannya. Nah, Paulus sudah menyampaikan kepada Timotius
Dan dia mendengar dari Paulus dan juga dari banyak saksi yang lain rupanya. Dan karena dia sudah dengar dari banyak saksi yang lain, maka giliran Timotius sekarang yang harus menjadi saksi. Ya. Dan demikian juga kita. Kita menjadi percaya kepada Tuhan karena kita mendengar dari saksi-saksi. Ya, saksi-saksi, para rasul sudah menjadi saksi. Mereka menulis kesaksian mereka di dalam Alkitab. Ya. Kemudian mungkin ada orang yang menginjil kepada kita. Dia adalah saksi juga. Dia adalah saksi yang menyampaikan hal yang penting bagi kita tentang Yesus Kristus dan lain sebagainya. Jadi kita sudah mendengarnya dari banyak saksi. Ya. Nah, maka sekarang giliran kita untuk menjadi saksi. Giliran kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui. Sebenarnya itu adalah tugas saksi. Ya, banyak orang kadang-kadang berkata, saya tidak pandai untuk menciptakan bahasa apa, untuk menciptakan karya yang saya mau bersaksi bagaimana, saya nggak pandai untuk menciptakan materi. Sebenarnya saksi tidak perlu menciptakan apa-apa. Ya, kalau menciptakan sesuatu itu penulis fiksi, saudara. Nah, kalau orang menulis novel, dia harus banyak imajinasi. Ya, wah, saya mau tulis tentang ini, dunianya dia bikin segala macam. Tapi kalau saksi tidak. Saksi tidak disuruh menciptakan apa-apa. Saksi hanya disuruh untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu kreatif bagaimana. Kita hanya perlu setia. Yang dituntut dari saksi adalah dia setia. Dia bisa menyampaikan. Dan ya, ini adalah hal yang benar bahwa kita harus menyampaikan itu. Bahkan dikatakan lagi di ayat yang kedua, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ya. Jadi kita harus sampaikan kepada orang lain sedemikian rupa sehingga dia juga bisa sampaikan ke orang lain lagi. Gitu. Nah, jadi kita jangan sampaikannya, bersaksinya itu setengah matang. Orang yang kita sampaikan masih bingung-bingung. Kita harus sampaikan sedemikian rupa pada orang-orang yang dapat dipercayai supaya dia juga bisa sampaikan pada orang lain. Biasanya kalau ada SRC, YSC, dan lain sebagainya, salah satu permainan favorit oleh tim-tim acara, biasanya untuk ice breaking atau apa segala macam adalah permainan yang disebut permainan telepon atau variasinya. Ya. Dan permainan telepon itu, ya kita sudah tahu semuanya, biasanya ada satu tim di baris, ya misalnya berapa orang, 8 orang, 10 orang gitu kan. Lalu orang yang paling depan sini dikasih suatu pesan yang biasanya lucu-lucu atau susah diingat gitu. Ya. Lalu dia harus sampaikan kepada orang berikutnya. Lalu orang berikutnya harus sampaikan lagi ke orang berikutnya sampai orang berikutnya. Lalu dicek di sampai ujung sana udah jadi apa beritanya begitu ya. Dan biasanya diharapkan beritanya makin ngaco, jadi semua orang ketawa dengan sebutan. Ya. Ya, jadi itu permainan telepon artinya. Ya, jadi disampaikan. Nah, Tuhan tentu tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau berita yang dia sampaikan kepada para rasul misalnya diteruskan kepada generasi kedua, ketiga, keempat, makin lama makin ngaco gitu. Sampai nanti waktu Tuhan datang, kita tinggal ketawa semua. Loh kok jadi begitu? Ini kan iman Kristen jadi seperti itu? Tentu tidak. Tuhan ingin ini secara setia, secara akurat disampaikan. Nah sebenarnya permainan telepon itu untuk menang itu gampang, tapi ada prasyarat. Ya. Ada prasyarat. Prasyaratnya adalah orang yang pertama dengar ini, dia harus dengar dengan benar. Ya. Dia harus serap dengan benar. Dia harus, kalau dari orang pertama aja udah salah, ya udah. Orang bilang mau kill lah gitu ya, udah nggak ada harapan lah. Gitu. Orang pertamanya aja udah salah gitu kan. Tapi orang pertamanya benar, saudara, maka dia harus pastikan orang keduanya benar. Ya, nah intinya adalah memastikan setiap rantai itu benar. Jadi dia tep orang kedua gitu kan. Nah dia nggak boleh asal ngomong aja dan berharap orang keduanya benar, nggak boleh. Dia harus, coba kamu sebut lagi ke saya, udah benar belum? Nah, dia sebut lagi ke dia, oh udah benar, 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah benar. Nah baru boleh dia yang berikutnya. Gitu. Jadi tiap-tiapnya harus seperti itu. Gitu ya. Nah tentu dalam permainan kalau di YSC, SRC segala macam, panitia sengaja tidak diperbolehkan seperti itu, dikasih time limit lah apa segala macam, gitu kan? Supaya terburu-buru dan lain sebagainya. Memang yang diincar adalah faktor kocaknya nanti salah semua, begitu.
Nah, tetapi ya kita bilang bahwa percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga pandai mengajar orang lain. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa kita bisa meneruskannya kepada orang lain. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari melaksanakan amanat agung, saudara. Ya, ingat, amanat agung terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Kemudian sesudah itu apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi kedua-duanya adalah saksi. Kadang-kadang kita berpikir tentang saksi itu hanya di penginjilan saja, menjadikan segala bangsa murid. Jadi sebelum dia dibaptis, itu menjadi saksi. Benar, itu juga saksi. Kita bersaksi tentang Yesus, tapi menjadi saksi tidak stop sampai di sana. Ya, setelah seseorang diselamatkan, dia perlu mendapatkan kesaksian tentang keseluruhan pengajaran Yesus. Ya, jadi jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita perlu saksi untuk bagian pertama, menjadikan segala bangsa murid. Kita perlu saksi untuk bagian kedua, mengajar segala sesuatu yang Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan. Jadi itu adalah bagian dari apa yang harus kita lakukan. Dan tentu itu tidak gampang. Ya. Dan itu memimpin kita kepada poin kita yang ketiga, yaitu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Siapakah kita? Orang percaya. Siapakah kita orang percaya? Tadi kita adalah anak, ayat 1. Yang kedua kita adalah saksi. Yang ketiga kita adalah prajurit. Ya, kita adalah prajurit. Karena Tuhan telah memanggil kita bukan untuk santai-santai. Ya. Hidup kekristenan bukanlah piknik. Hidup kekristenan adalah suatu pertempuran. Dan oleh karena itu kita adalah prajurit, dan ini secara eksplisit disebutkan di sini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Dan Paulus di sini kayak langsung ngomong pahitnya dulu. Ya, kadang-kadang ada orang yang dia mau ngomong manisnya dulu, ya, pahitnya belakangan. Ya, tapi Paulus bilang enggak, saya ngomong pahitnya di depan. Ikutlah menderita. Kamu jadi prajurit, kamu akan menderita. Ya. Menjadi orang percaya akan menderita, seharusnya menderita. Ikutlah menderita. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Ini dari kata bahasa asli stratriotes. Ya. Stratriotes, ini tentu akar kata kita seperti strategi dan lain sebagainya. Ini kata prajurit, saudara. Dan ya, kita bilang bahwa kita harus paham, kita ada di dalam pertempuran. Ya, Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Seperti tadi, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi berarti ada suatu pertempuran rohani. Ada kegelapan yang perlu kita kalahkan. Ada iblis yang tidak suka ketika kita bersaksi, ya, dan dia akan mencoba menghalang-halangi kita. Kedagingan kita tidak suka dengan itu. Ya, kita berperang melawan dunia, kita berperang melawan iblis, kita berperang melawan kedagingan kita. Ya, tiga-tiganya adalah musuh kita. Yang paling dekat duluan kedagingan kita, karena itu paling dekat ya, karena itu adalah kita. Kedagingan kita adalah kita sendiri. Ya. Ini adalah musuh kita yang sehari-hari kita temui. Ya. Kemalasan kita, keengganan kita, ketika kita harus melakukan kehendak Tuhan, ketika kita harus menjadi saksi yang benar, ketika kita harus bertumbuh menjadi makin kuat, ketika kita harus menampilkan buah roh, ada kedagingan kita, ada kesombongan, ada kemalasan, ada ketakutan, segala macam, banyak hal. Kita harus berperang melawan itu. Dan dalam berperang melawan itu, kadang-kadang kita harus menderita, saudara. Ya, kita harus melawan keinginan-keinginan kita. Kita harus berkata tidak kepada hal yang mungkin daging kita dambakan atau rindukan. Ya. Ada dosa yang sangat menggoda dan kita berkata tidak, saya tidak mau. Saya tidak akan kalah, saya berperang, ini peperangan, musuh ingin menembak saya. Musuh ingin menjatuhkan saya, seperti dia menjatuhkan Daud, dan dia menjatuhkan Salomo, dan dia menjatuhkan banyak lagi yang lain, menjatuhkan Petrus dan sebagainya. Musuh ingin menjatuhkan saya, bukan hanya daging saya, tapi iblis mau menjatuhkan saya, seperti dia menjatuhkan Petrus. Ya. Yesus berkata bahwa lihatlah, iblis meminta untuk menampi kalian. Dunia berperang melawan kita berperang melawan dunia, kita bisa dikucilkan oleh dunia, kita dianggap aneh oleh dunia, ya, kita diolok-olok oleh dunia dan lain sebagainya. Ini adalah peperangan, ya, sehingga Paulus bilang
ikutlah menderita. Ikutlah menderita. Dia tidak berkata bahwa ayo jadi prajurit, tidak. Dia berkata kalian sudah prajurit. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah prajurit. Cuman kita ini prajurit yang apa? Apakah kita prajurit yang kabur, desersi, kita prajurit yang komandannya suruh ke kanan, kita ke kiri, ya, yang lebih membahayakan teman daripada membahayakan musuh, gitu? Ataukah kita prajurit yang akan berkenan kepada komandan kita, prajurit yang akan rela untuk ikut menderita? Ya. Jadi kita tidak bisa berkata, Tuhan saya tidak mau jadi prajurit, kamu sudah prajurit. Cuman masalahnya kamu prajurit yang seperti apa saja. Dan ayat 4 menekankan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya, kata soal-soal penghidupannya ini dalam bahasa aslinya berasal dari akar kata kita pragmatis. Jadi hal-hal yang pragmatis katanya, ya, hal-hal yang biasa. Ya tentu tidak mungkin kalau misalnya Indonesia kirim prajurit ke suatu tempat, ya nggak mungkin sampai ke tempat itu prajuritnya mikir saya bakal pakai uang apa nih gitu atau apa enggak, itu kan semua sudah disediakan gitu. Dia dikirim ke sana dengan suatu misi gitu. Nah sebenarnya kita juga, Paulus punya keyakinan ini dan dia bukan cuma omong kosong saudara, dia sudah menjalaninya. Dia sudah menjalaninya selama puluhan tahun, ya. Puluhan tahun di mana dia bergantung kepada Tuhan. Ya. Ketika dia dikirim oleh jemaat Antioquia, ya, waktu itu belum ada transfer bank saudara. Ya. Dia nggak bisa WA jemaat Antioquia, tolong doakan saya butuh motor di sini misalnya, gitu kan? Dia nggak bisa begitu saudara. Ya. Paulus nggak bisa begitu. Ya. Jadi dia dengan iman, ya, berangkat dari Antioquia. Bahkan dia kasih tahu bahwa tidak ada jemaat-jemaat yang membantu dia segala macam. Ya. Tapi dia merasakan Tuhan menyertai. Dan dia bisa bilang, kalau saya prajurit saya tidak peduli dengan hal penghidupan saya. Nah saudara, tapi kita baca, loh bukannya Paulus ada bikin tenda, gitu kan? Oh iya benar, Paulus bikin tenda, saudara. Paulus bikin tenda, loh kan Paulus bikin tenda, benar. Paulus bikin tenda, dia bikin tenda untuk membantu pelayanan dia, atau itu adalah bagian dari pelayanan dia. Bahkan gara-gara dia bikin tenda, dia ketemu dengan Aquila dan Priscilla, karena mereka rupanya satu profesi, saudara. Wow, jadi rupanya waktu dia bikin tenda, mungkin mereka ada pertemuan para tukang bikin tenda atau apa gitu ya, saya nggak ngerti juga. Ya. Dan dia ketemu dengan Aquila dan Priscilla, dan dia mempengaruhi mereka. Jadi ketika Paulus bikin tenda, itu bukanlah dia lari dari pelayanan, dia bukanlah itu sesuatu yang istilahnya mengganggu pelayanan dia, bukanlah sesuatu yang membuat dia tidak fokus pada hidup kekristenannya, bukan. Ketika Paulus membuat tenda, itu adalah bagian dari pelayanan dia. Itu adalah bagian dari strategi dia. Ya. Jadi itu adalah bagian dari apa yang dia perbuat bagi Tuhan. Nah, bukan berarti kita prajurit Kristus lalu kita, saya prajurit Kristus, ya kita nggak perlu peduli dengan ini. Penghidupan kita besok semuanya ini ya, mundur dari perusahaan masing-masing atau bubarkan bisnis masing-masing. Yang bukan seperti itu juga, saudara. Tapi pastikan bahwa apa yang kamu lakukan dalam hidup ini, kalau Anda bekerja, kalau Anda berbisnis dan sebagainya, itu adalah bagian dari pelayanan kamu untuk Tuhan. Itu adalah bagian dari kehidupan kekristenan kamu. Itu adalah bagian dari kamu menjadi saksi ya, di tempat kerja kamu dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kamu menjadi prajurit Kristus. Oke. Nah, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat, saudara kasih Tuhan. Yang keempat di sini, siapa kita orang percaya? Siapa kita orang percaya? Dan itu ada di ayat yang kelima. Bukan saja kita anak, bukan saja kita saksi, kemudian kita prajurit. Lalu kita disebut sebagai olahragawan di ayat yang kelima di sini. Seorang olahragawan katanya hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan sebenarnya Paulus memakai suatu kata kerja di sini ya, bukan kata benda. Seseorang yang bertanding katanya di sini, yang bertanding. Tapi kata bertanding di sini memakai kata athleo, athleo yang merupakan akar kata kita atlet hari ini. Atlet ya, atlet. Jadi oke, nggak masalah diterjemahkan atlet, olahragawan di sini.
Dan ini menyambung tadi bahwa kita adalah prajurit, ada suatu pertempuran, ya. Dan ya sama di dalam olahraga juga ada suatu perjuangan yang keras, ada suatu perjuangan, ada suatu lomba lari pada zaman itu, atletik sangat disanjung oleh orang-orang Yunani, ya, bahkan mereka punya olimpiade. Ya, olimpiade itu awalnya dari Yunani. Ya, waktu itu yang ditandingkan cuman atletik saja. Kalau hari ini banyak banget yang ditandingkan, ya, sampai yang aneh-aneh, ya. Berenang sinkron segala macam ditandingin juga gitu kan, ya. Macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau zaman dulu lomba lari aja, ya. Lomba lari pokoknya, lari ya. Dan lomba lari itu capek saudara. Kalau Anda pernah lomba lari Anda pasti tahu ya. Kalau lari santai-santai ya udah nggak apa-apa ya. Saya juga bisa lari santai-santai. Tapi kalau misalnya lomba lari, wah itu kalau sudah terakhir-terakhir seperti mau mati juga begitu. Ya. Dan seorang atlet katanya. Tapi penekanannya di sini ada dua. Penekanannya adalah satu, bahwa atlet itu punya satu tujuan, punya satu goal, yaitu apa? Mendapatkan mahkota. Ya. Mendapatkan mahkota. Dan ini mengingatkan kita untuk apa kita berjuang, untuk apa kita menjadi prajurit, untuk apa kita tadi ikut menderita. Karena kita punya tujuan. Ya. Karena kita ada sesuatu yang kita mau raih. Ya. Dan kita akan mendapatkan mahkota di situ. Mahkota di sini, ini dari kata favorit saya dalam bahasa Yunani, ya, karena itu nama saya, yaitu Stefanos sebenarnya. Jadi mahkota, ya mahkota pada waktu itu bukan mahkota. Jadi waktu itu menang olimpiadenya bukan dikasih medali emas, gitu kan, medali perak, medali perunggu, gitu, bukan. Ya. Tapi dikasih mahkota. Tapi jangan dikira mahkota yang dari emas juga, enggak, kemahalan itu saudara. Mahkotanya waktu itu dari daun saudara. Ya. Jadi daun dibikin cakep-cakep sedikit, ditaruh di kepala. Wow, itu nggak bisa dijual, nggak ada harganya juga. Gitu. Jadi apa yang dia dapat? Mahkota. Tapi ya mahkota ini nggak bisa dijual, mau dimakan nggak bisa juga. Ya. Mau diapain? Mau disimpan nggak bisa juga, layu. Ya. Jadi apa gunanya mahkota ini? Nah bagi orang zaman itu mahkota ini semacam pengakuan, semacam ya kemenangan gitu, semacam orang semua tahu inilah pemenangnya. Ya. Tetapi Paulus bilang di tempat lain, ya, manusia mengejar mahkota yang fana begitu hebat, apalagi kita untuk suatu mahkota yang tidak fana, katanya sini ya. Untuk mahkota yang tidak fana, karena kita akan mendapat mahkota dari Tuhan kita. Dan penekanan yang kedua adalah bahwa kalau memang kita bertanding untuk mendapatkan mahkota, maka kita tidak boleh keluar dari jalur, tidak sesuai dengan aturan pertandingan gitu ya. Kalau lomba lari ya lomba lari, nggak boleh di tengah jalan kamu naik kuda misalnya gitu ya. Nah itu namanya curang gitu kan. Lalu hari ini ada doping lah, apa segala macam, banyak. Tidak boleh, kamu harus menurut peraturan olahraga. Menurut peraturan di sini dalam bahasa Yunani adalah dari kata nomimos. Nomimos itu maksudnya sesuai nomos. Nomos adalah hukum. Sesuai hukum ya. Dan ini berarti bahwa kita tidak bisa mau menjalankan hidup Kristen di luar dari aturan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, saya mau mempersembahkan banyak sekali untuk Engkau, saya mau persembahkan uang banyak untuk Engkau, jadi makanya saya rampok bank misalnya, gitu kan? Saya rampok bank supaya saya bisa kasih sama Tuhan. Ya nggak boleh seperti itu, nggak bisa, gitu kan? Atau kita mau memajukan jemaat, lalu kita menggunakan cara-cara duniawi, kita pakai panggil aktris ke sini, kita pakai lagu duniawi, kita pakai iming-iming hal-hal duniawi lain sebagainya. Oh, yang penting orangnya banyak, ini adalah untuk Tuhan. Itu juga salah, saudara Tuhan. Jadi banyak sekali penerapannya di sini. Kita harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga di sini ya. Dan ini memimpin kita pada nomor 6 tentu ya, nomor ayat 6 yaitu nomor 5. Nomor 5 ya. Ya, kita adalah anak, kita adalah saksi, kita adalah prajurit, kita adalah olahragawan, dan yang terakhir kita adalah petani, saudara. Kita adalah petani dari kata Georgos di sini. Saya rasa dari semua 5 hal ini yang kita orang modern paling jauh dari pengalaman hidup kita malah petani sebenarnya. Ya. Walaupun petani adalah yang mungkin paling dipahami oleh orang di zaman Paulus karena mereka rata-rata petani. Tapi saya ingin tahu ada nggak jemaat Grafe yang petani? Angkat tangan. Gitu. Nggak ada kan? Di sini nggak ada yang petani. Gitu. Ya.
Nah, jadi petani ini sudah bukan zaman kita lagi, gitu. Atau kalau orang di kota ini bukan petani lagi. Ya. Banyak kan kita bukan petani yang di Jakarta. Jakarta hampir nggak ada petani. Ya. Jadi satu hal, petani itu rupanya penekanannya, petani itu pasti bekerja keras. Anda katakan seorang petani yang bekerja keras, ya, petani yang bekerja keras, petani yang tidak bekerja keras itu petani yang akan kelaparan. Ya. Petani harus bekerja keras. Ya, dia mencangkul, dia membajak, dia menanam dan lain sebagainya, dia mengairi, dia bekerja keras. Dan ini kembali menekankan bahwa Tuhan tidak ingin dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita ini nggak ngapa-ngapain, kita ini santai, kita ini teledor dan lain sebagainya. Tidak, Tuhan ingin kita masuk di dalam pertempuran, masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin kita menggunakan energi kita untuk Tuhan. Ya. Nah, tetapi satu hal, ya, petani bekerja keras, dia yang akan pertama mendapat hasilnya, Tuhan bilang. Ya. Dan ini adalah suatu penekanan Tuhan bahwa kita tidak akan kehilangan upah kita di dalam pekerjaan bagi Tuhan. Ya, dan petani bekerja tentu dia punya suatu pengharapan. Dia menantikan saat penuaian. Ya. Dan kita juga, saudara. Banyak sekali ayat-ayat ini yang ada hubungannya dengan pelayan Tuhan sebenarnya. Pemberita Injil, karena Timotius memang pemberita Injil. Menjadi saksi, menjadi prajurit, petani, dan semacam. Banyak yang berhubungan dengan pengkhotbah, gembala, penginjil. Tapi ini bukan hanya untuk orang-orang seperti itu. Ini untuk semua orang Kristen. Semua orang Kristen. Ya. Semua orang Kristen harus bekerja untuk Tuhan. Ya, mungkin bekerjanya bukan berkhotbah, tapi ada banyak yang bisa dikerjakan yang lain. Dan Anda akan mendapat upah juga. Ya, Tuhan akan memberikan upah yang luar biasa. Anda akan mendapatkan hasil yang pertama. Ya, dan hasil itu sudah kita dapatkan di dunia ini, tapi tidak berhenti di dunia ini. Kalau cuma di dunia ini, ya rugi kita. Hadiah sesungguhnya nanti di sorga, tapi Tuhan sudah mulai kasih di dunia ini juga. Itu yang harus kita aminkan. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah menggunakan Rasul Paulus Tuhan untuk menggambarkan hidup orang percaya dengan berbagai metafora, berbagai gambaran Tuhan. Dan kiranya itu sebagaimana gambaran-gambaran itu berguna bagi Timotius, bagi orang-orang di abad pertama, maka itu akan berguna juga bagi kami di abad ke-21 ini. Pimpin kami agar kami belajar darinya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.